Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rike Setia Sirabayu. NIM saya 251530021. Untuk memenuhi mata kuliah Kesehatan Lingkungan yang diampu oleh Bapak Teddy Dian Pradana SKMMKM, yaitu adalah tanggap darurat banjir yang terjadi di Kota Bahagia. Pokok pembahasan yaitu analisis teoritis, analisis regulasi dan kebijakan, kemudian rencana implementasi dan solusi optimal. Ulasan yaitu bahaya alam adalah kejadian yang dapat berdampak negatif terhadap manusia. Bencana alam ada banjir, letusan gunung, seperti kebakaran dan lain-lain. Kasus banjir yang terjadi pada Kota Bahagia yang berpenduduk 500 jiwa dilanda banjir bandang pada 3 hari, mengakibatkan 40% wilayah terendam banjir dengan ketinggian 1 sampai 3 meter. Terdapat korban jiwa sebanyak 5 orang meninggal dan puluhan luka-luka. Peran sebagai ahli kesehatan masyarakat atau ahli sebagai kesehatan lingkungan, yang pertama adalah mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan penyakit yang bisa terjadi pada masyarakat. Yang pertama adalah penyakit waterborne. Penyakit waterborne adalah penyakit yang melalui penyebarannya bisa melalui air. Contoh penyakit diare. Rantai penularan kontaminasi udara bisa dari sumber air minum, sungai, atau kolam. Kemudian masuknya patogen ke dalam tubuh manusia yang kemudian menyebabkan infeksi dan gejala penyakit. Penyakit waterborne ini sangat rentan sekali terjadi ketika banjir, dikarenakan seluruh area terendam air yang mengakibatkan eh, penyakit ini bisa melalui penyebarannya sangat cepat melalui air. Kemudian penyakit vector-borne. Penyakit vector-borne adalah penyakit yang penyebarannya melalui vektor. Yang kita tahu, vektor penyebaran penyakit ada nyamuk, ada lalat, ada tikus. Nyamuk sendiri bisa menyebabkan penyakit demam berdarah, malaria, dan ciumannya. Kalau tikus biasanya penyakit pes dan penyakit listospirosis. Nah, rantai penularannya seperti genangan air akibat banjir sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk, misalnya Aedes aegypti, hingga dengan berdarah. Gigitan nyamuk menginfeksi manusia, penularan virus atau parasit melalui gigitan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Nah, dampak dari penumpukan sampah terhadap kesehatan yaitu dampak sampah seperti penumpukan sampah dapat mengakibatkan vektor penyakit seperti nyamuk tadi, seperti sampah yang tergenang akan menimbulkan atau timbulnya genangan air sehingga nyamuk dapat berkembang biak di tempat sampah tersebut. Nah, yang kita tahu sampah-sampah akan melalui proses pembusukan kalau sampah organik. Nah, ini juga bisa menyebabkan sumber-sumber penyakit yang bisa terjadi pada masyarakat di sekitar kota Bahagia. Kemudian bau tidak sedap juga bisa jadi dikarenakan pembusukan tersebut sehingga aktivitas tidak nyaman dilakukan. Kemudian dampak lingkungan dengan kesehatan, kontaminasi tanah dan udara, penyakit menular yang saya sebutkan tadi, kemudian kemerosotan kualitas hidup atau ketidaknyamanan lingkungan akibat bau yang dihasilkan dari penumpukan sampah terjadi. Kemudian prinsip dasar penyediaan air bersih dan sanitasi darurat. Yang pertama akses air bersih. Harus ada distribusi air bersih, terutama dari PDAM. Kalau tidak, tentu saja dari truk-truk tangki air bersih, sehingga masyarakat bisa menggunakan air bersih dengan nyaman. Kemudian sanitasi yang memadai, menyediakan toilet dadakan atau biasanya disebut jamban. Ini biasanya disediakan jauh dari tempat yang tergenang air, sehingga tidak menimbulkan suatu penyakit akibat dari tinja yang tidak tertampung di suatu tempat. Kemudian kebersihan dan pendidikan. Kebersihan pada
area sekitar dan juga pendidikan pada masyarakat perlu diterapkan. Kemudian manajemen limbah, kemudian ada monitoring kualitas air yang biasa dilakukan oleh tenaga-tenaga lingkungan atau pihak-pihak terkait sehingga bisa mengetahui vektor-vektor pembawa penyakit atau waterborne disease yang bisa menyebabkan penyakit dari genangan air banjir pada sekitar masyarakat. Kemudian regulasi pedoman nasional adalah pertama Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Kesehatan pada Situasi Darurat, kemudian Undang-Undang Nomor 24 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Prosedur protap pemeliharaan jenazah dalam bencana menurut pedoman yang berlaku yaitu pengidentitasan dan pengambilan jenazah. Ini perlu dilakukan karena untuk mengidentifikasi pada jenazah dan untuk mengetahui terkait keluarga jenazah. Kemudian penanganan dan pembersihan. Nah, ini perlu juga diperhatikan karena kan penanganan dan pembersihan ini biasanya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian penempatan dan penguburan harus juga diawasi karena yang tadi itu bisa menyebabkan sumber penyakit baru jika penguburannya tidak dilakukan di tanah yang memang tidak tergenang air atau tanah yang tergenang air juga bisa menyebabkan eh, berbagai penyakit yang ditimbulkan akibat penguburan yang tidak benar. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi untuk pelaporan. Kemudian prosedur tetap protap pemeliharaan jenazah dalam bencana menurut pedoman yang berlaku, yaitu pentingnya prosedur ini dikarenakan untuk prinsip kemanusiaan adalah konteks situasi yang berpotensi menimbulkan epidemi. Dengan menerapkan penanganan ini, risiko infeksi pada petugas medis dan masyarakat dapat diminimalkan. Selain itu, keberadaan protap yang jelas mencerminkan rasa hormat terhadap korban dan keluarganya. Kemudian rencana aksi yang akan dilakukan dalam 3 hari ke depan di Kota Bahagia. Yang pertama adalah prioritas penyelamatan jiwa langsung dengan mengidentifikasi sumber air bersih dan pembangunan pos distribusi, menyediakan setidaknya 3.000 liter air minum per hari untuk 1.000 keluarga. Kemudian yang kedua adalah pencegahan wabah, mendirikan toilet darurat dan tempat cuci tangan di lokasi pengungsian, pembangunan 10 unit toilet darurat dan 5 tempat cuci tangan. Kemudian prioritas ketiga adalah pemulihan kondisi lingkungan dengan mendirikan titik pengumpulan sampah dan melakukan pembersihan lokasi tergenang. Yang sudah saya jelaskan tadi, sampah juga bisa menjadi sumber-sumber penyebab penyakit yang terjadi di masyarakat. Kemudian sumber daya kendaraan pengangkut sampah seperti relawan dan kontainer sampah. Kemudian yang kita perlu perhatikan bersama adalah koordinasi lintas sektor. Koordinasi lintas sektor ini sangat penting dalam penanggulangan bencana banjir, yaitu seperti BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, biasanya menjadi koordinator utama dalam mengorganisasi seluruh tahapan penanggulangan mulai dari pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana. Koordinasi ini melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, BMKG, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, aparat kecamatan, kelurahan, dan pihak terkait lainnya melalui rapat dan koordinasi. Nah, dari lintas sektor maupun lintas program yang sudah saya sebutkan tadi, perlu adanya peran masyarakat sehingga masyarakat bisa tahu, bisa mencegah bagaimana cara mencegah berbagai penyakit yang diakibatkan oleh banjir tersebut. Perlu adanya kontribusi kontribusi yang kuat antara masyarakat dengan ahli kesehatan supaya mengimplementasikan semua program yang akan direncanakan bisa terlaksana dengan baik.
Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.